terasa sudah memasuki bulan April yang dimana banyak mengeluarkan film-film anime yang seru dan lucu tentunya. Nah, ingat satu pesan dari Mama, tetaplah putus asa menjadi beban keluarga dan jadi sampah di masyarakat. Inilah rekomendasi anime-anime di bulan April yang akan menemani kalian bersama bulan Ramadan. Gunakan headset, pasang telinga, kita coli lagi. Lanjut. Aharisan Wahab Harenai Reina Aharen menceritakan seorang siswa kecil dan imut dengan suara yang tenang, cukup buruk dalam menentukan jarak dan ruang pribadi. Satu-satunya yang mencoba memahami kejenakaannya adalah Raido Matsuoshi yang duduk di samping. Dia mempunyai wajah yang menyenangkan, tetapi di dalam kenyataan dia adalah anak yang baik dengan imajinasi yang kadang-kadang bisa berjalan liar, yang dimana dirinya hanya memisahkan perkembangan aneh antara hubungan Raido dan Aharen. Squid Game udah gak nyaman ini. Tomodachi Game menceritakan seorang bernama Yuichi Takagi yang kehidupannya penuh dengan belajar yang mendapatkan nilai sempurna dan memiliki 4 teman dengan kehidupan yang sulit. Keseharian belajarnya pun berakhir ketika uang perjalanan sekolah sebesar 2 juta yen, sekitar 240 juta rupiah. Lalu sebuah teka-teki muncul ketika Yuichi masuk dalam situasi permainan misterius, dan dia pun harus memutuskan antara pertemanan dan uang. Ya, mau kita milih antara uang dan teman mah, sebagai warga yang baik tentu memilih uang. Nah, bagaimana jika perasaan kalian jatuh cinta pada adik kandung kalian sendiri, namun kalian tidak sadar? Menceritakan seorang mahasiswa tingkat tua di sebuah perguruan tinggi bergengsi bernama Nagi Umino menemukan bahwa saat dia lahir dia secara keliru diserahkan ke keluarga lain oleh pihak rumah sakit. Suatu hari dalam perjalanannya untuk menemui orang tua kandungnya, dia bertemu dengan Erika Mano, seorang gadis aneh yang mencoba melarikan diri dari pernikahan yang diatur oleh kedua orang tuanya. Tetapi Nagi dan Erika menemukan bahwa mereka memiliki lebih banyak kesamaan. Lalu, apa yang mereka sadari setelah ini? Menceritakan drama romantis kakak beradik yang saling jatuh cinta, namun mereka terhalang karena darah dari kedua orang tua mereka. Seperti cinta yang tadi direstui dari sinetron di Indosiar. Ini obat lama. Build Divided Code White yang merupakan season kedua dari Build Divided Code Black yang menceritakan di Kyoto baru yang diperintah oleh seorang raja. Nah, kekuatan permain kartu perdagangan dari Build Divided menentukan nilai seseorang. Lalu beredarlah desas-desus tentang New Kyoto dan rajanya. Jika kamu mengalahkan raja pada Build Divided, kamu akan melakukan apapun yang kamu inginkan. Yang artinya, jika ia dapat memenangkan pertandingan tersebut, ia berhak untuk menentang raja, bahkan menjadi raja itu sendiri. Dan kamu harus berpartisipasi dalam pertempuran TCG yang disebut Rebuild dan menyelesaikan kunci. Setiap orang memiliki keinginan untuk benar-benar mewujudkannya. Teruhito Kurabe, seorang bocah lelaki yang bersumpah untuk mengalahkan raja karena suatu alasan. Dia pun dipimpin oleh Sakura yang misterius, dan bersama-sama mereka menempatkan diri mereka ke dalam pertempuran untuk melakukan rekonstruksi. Dead Light season 4 yang si Aning yang grafiknya purik pada season ketiga, mereka pun akhirnya mengganti studio. Di season keempat ini berfokus pada roh ke-9 yang dikenal dengan nama Nya Honju. Namun dia juga dinyatakan sebagai roh kedua.
Hal ia berkaitan dengan keberadaannya yang hadir ke bumi setelah roh pertama. Ini juga cerita Nabi Adam ya Mak. Dia Honju hadir dengan kemampuan khusus yang dikenal dengan sebuah buku yang bernama Raisel. Buku tersebut dapat memberikan informasi yang berdasarkan pada kenyataan, juga kebenaran mengenai apapun yang ada di dunia. Anjing mirip dukun pan ya mah. Tidak hanya itu, semua yang ditulis dalam buku Raisa tersebut tidak akan berubah menjadi kenyataan. Lebih dukun pan ya mah. Akan tetapi Nia Honju justru lebih suka menggambar manga. Tidak hanya itu, ia pun menggambar setiap peristiwa yang diinginkannya pada masa depan dengan menggunakan teks. Dengan kemampuannya tersebut, ia pun bisa mendapatkan berbagai informasi terkait roh pertama. Selain itu, dia juga dapat menggunakan Raisel untuk menemukan jati dirinya sendiri. Kaguya sama wa kokurasetai ultra romantis. Cinta membuat orang jenius menjadi bodoh. Komedi romantis pun dimulai. Kaguya Shinomiya adalah seorang wakil ketua OSIS dan Miyuki Sukogane tentunya sang ketua OSIS. Keduanya sangat cocok dan sebaiknya menjadi pasangan saja, dan semua orang pun setuju akan hal itu. Namun karena harga diri mereka sangat tinggi, yang akhirnya mereka tidak bergerak satu sama lain dan menunggu seseorang untuk mengungkapkan perasaannya terlebih dahulu. Mereka hanya memainkan trik-trik klise untuk saling menarik perhatian. Keduanya sangat arogan, menolak untuk jujur pada diri sendiri. Alih-alih melakukan sesuatu, malah terlihat semakin menjengkelkan. Yang mereka pikirkan hanyalah bagaimana si sayangku mengungkapkan perasaannya kepadaku. Lalu drama romantis pun terjadi. Menggunakan trik-trik licik, mereka saling memikat satu sama lain. Kawaii dake janai Shikiri Mori-san, yang dimana Izumi adalah seorang siswa SMA yang hidupnya dipenuhi dengan kemalangan. Karunya tuh atau berapanya, aduh. Sejak kecil dia selalu pulang dengan membawa kesialan. Karena nasib buruknya itu, hari-harinya penuh dengan peristiwa yang malang. Sampai ia bertemu dengan Shikimori dan mulai berkencan. Shikimori dapat digambarkan sebagai pacar yang sempurna, mengemaskan dan sangat mencintai Izumi. Namun terkadang dia tidak begitu menawan, melainkan berubah menjadi pacar yang paling keren dengan cara yang paling menakutkan. Nah, maksudnya kumata, kehadiran yang menuntut dan perhatian yang tulus untuk kesejahteraan Izumi tidak pernah gagal untuk membuatnya terengah-engah. Dengan Shikimori yang ramah dan sekaligus hebat di sisi Izumi, hari-hari sialnya telah berakhir, yang membawa kehidupan penuh cinta, kehangatan, serta kebahagiaan. Komi-san wa season 2, yang dimana season 1-nya telah berakhir kemarin, dan ini merupakan kelanjutannya. Komi-san merupakan gadis yang cantik dan mengagumkan, walaupun tidak sebohai dan seseksi Marin. Namun, Komi-san membuat orang lain terpesona saat melihatnya. Hampir seluruh siswa di sekolahnya melihat dirinya sebagai gadis cantik yang sulit didekati, bagaikan dewi yang berada di atas bulan. Tapi Tadano Hitohito mengetahui bahwa sebenarnya dia adalah gadis pendiam yang buruk dalam berkomunikasi dengan orang lain. Setelah mengetahui fakta tersebut, Tadano mencoba untuk membantu Komi dalam berkomunikasi dan mencari lebih banyak teman. Itu, marilah kita berdoa dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan dengan video terbaru lainnya. Terima kasih, sama-sama, jangan tanya. See you di next video selanjutnya.